Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kita ucapkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berdiskusi nanti, diharapkan berdiskusi terkait dengan mata kuliah fisika dasar. Sebagai tambahan bahwa hari Rabu besok insya Allah kita akan mengadakan kuis yang pertama. Materinya adalah bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, bab 1, bab 2, dan bab 3. Sehingga mohon untuk dipersiapkan teman-teman semua terkait dengan pelaksanaan kuis yang akan berlangsung pada hari Rabu besok. Ya. Oke. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang bab 1, bab 2, dan bab 3, termasuk kita juga berdiskusi dengan beberapa contoh soal yang kemarin disampaikan oleh teman-teman semua. Pada siang hari ini, kita akan masuk pada bab yang keempat, karena nanti karena nanti evaluasinya atau ETS-nya nanti adalah sampai bab 4. Ya. Kemudian untuk jadwal ETS, insya Allah kalau tidak salah kita dapat yang hari Senin tanggal 18, ya, tanggal 18 Oktober. Ya, saya belum fix melihat jadwalnya, tapi saya rasa jadwalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan seperti yang demikian. Baik, kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang keempat. Jadi bab yang keempat ini nanti akan lebih membahas tentang kerja dan energi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang gerak, kemudian dalam besaran fisika dan sebagainya, maka kita nanti akan suatu saat kita akan tiba pada kondisi tentang membahas tentang kerja dan energi, ya. Atau kalau misalnya ketika kita di SMA dulu bahasanya bukan kerja tapi usaha dan energi, sebenarnya dua hal yang sama saja begitu. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang kerja dan energi, mungkin ada baiknya kalau kita coba flashback sekilas terkait dengan kerja. Apa kira-kira pengertian dari kerja itu? Ya, kerja atau usaha, bolehlah usaha. Ya, apa kira-kira teman-teman? Apa itu? Usaha atau kerja? Ada yang mau jawab? Silakan. Tidak usah takut untuk menjawab. Ayo silakan Ivan, ayo. Permisi Pak, saya mau izin menjawab Pak. Usaha atau kerja itu energi yang dikeluarkan untuk menggerakkan sesuatu Pak. Oke, energi yang digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Yang lainnya, ayo. Silakan. Ya, yang lainnya. Oke, Raisa, ayo. Usaha itu energi yang disalurkan ke sebuah benda agar benda tersebut dapat bergerak, Pak. Oke, baik. Yang lainnya. Monggo. Ayo, silakan. Ayo. Monggo, Arya. Ayo, Arya. Menurut saya, usaha atau kerja itu penerapan gaya atau F untuk memindahkan suatu benda sejauh berapa jarak, gitu Pak. Oke, baik. Ayo, Mas Taufikul. Kalau menurut saya Pak, kerja atau usaha itu sebuah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda untuk mengubah posisinya yang usaha itu adalah perubahan energi mekanik. Oke, yang lainnya lagi, silakan. Nanti kita simpulkan bersama-sama, begitu. Ya, silakan, Mas Faisal. Ayo. Usaha itu sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus, Pak. Oke. Baik, ada lagi? Satu lagi, ayo. Kira-kira siapa yang mau memberikan pendapat? Umum boleh, usaha tidak harus pengertian secara fisika boleh. Yang jelas nanti kita dapat simpulkan. Ya.
Biar gambarannya, oh gambaran itu begini loh yang katakan usaha itu. Ya. Satu lagi, silahkan siapa yang mau memberikan pendapat? Oke, baik. Nah, usaha, kalau Anda perhatikan usaha, kalau ada istilah aku mau berusaha. Misalnya saya berusaha untuk apa? Berusaha untuk dapat nilai terbaik. Ya. Jadi kalau bisa kita artikan secara umum, usaha itu adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, itu secara umum kan demikian. Jangan bisa cari dari Google atau KBBS, Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya. Tetapi pada dasarnya bahwa usaha itu adalah suatu tindakan, suatu upaya yang dilakukan ya untuk mencapai suatu tujuan. Ya, masalah nanti untuk mencapai suatu tujuan itu seperti apa? Itu nanti adalah pengertiannya sudah lain. Artinya di situ adalah pengertian tambahan. Nah, kalau dalam fisika, seperti yang disampaikan oleh teman-teman jenengan tadi, bahwa usaha diartikan bahwa suatu gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda berpindah. Ya, benda berpindah. Artinya apa? Artinya ada tindakan yang dilakukan, sehingga benda tersebut, kalau kita mengatakan benda, maka benda itu akan berpindah. Berpindahnya kemana? Ketika gaya itu memiliki arah yang sama dengan arah perpindahan. Apa jawabannya tadi salah? Tidak, jawabannya betul. Jawabannya betul. Cuman kalau misalnya kita coba membuat simpel, biar semua orang ngerti maksudnya usaha itu apa, tindakan. Entah misalnya jenengan apa namanya, oh belum berusaha kok sudah patah semangat misalnya begitu. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus ada upaya atau tindakan yang nyata yang menjadikan ada perubahan. Perubahan itu apa? Dari saya tidak ngerti menjadi ngerti. Itu berarti kita belajar. Belajar itulah proses usaha itu berarti. Ya. Jadi belajar itu proses usaha. Dengan kuliah ini adalah usaha. Usaha itu apa? Usaha supaya nanti tujuan saya dapat nilai baik, siapa dapat pengetahuan, termasuk nanti saya dapat ijazah. Jadi goalnya, tujuannya itu adalah pengetahuan, ya, nilai yang baik, kemudian ada ijazah. Untuk mencapai ke sana apa? Butuh usaha. Usahanya berupa apa? Belajar, kuliah, kemudian apa namanya berdiskusi dengan teman dan sebagainya. Itu adalah usahanya. Ketika kita berbicara tentang usaha di dalam fisika, baru kita mengatakan bahwa kerja atau usaha itu adalah upaya yang dilakukan untuk memindahkan suatu benda sehingga benda itu berpindah. Ya, benda itu berpindah. Artinya kita bisa mengatakan bahwa dikatakan dia itu punya kerja atau usaha kalau benda itu mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan posisi salah satunya. Perubahan posisi. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa W sama dengan F.S itu adalah pengertian secara fisika yang dikaitkan dengan rumusan masalah atau rumus atau matematik. Tetapi kalau kita berbicara tentang pengertian secara umum, di fisika pun juga demikian. Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh orang dalam hal suatu gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda itu berpindah posisi. Ya, berpindah posisi. Berpindah posisi itu macam-macam, secara translasi maupun secara rotasi, atau bahkan kedua-duanya. Maka nanti kita akan berbicara. Itu terkait dengan kerja atau usaha. Nah, sekarang apa itu energi? Ayo, siapa yang menjawab sekarang energi? Ayo, monggo kalau ada yang mau memberikan pendapat terkait dengan energi. Ayo silakan, Sultan. Ya, kalau menurut saya energi itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu benda karena telah melakukan kerja atau usaha. Oke, baik. Sesuatu yang dilakukan oleh benda karena benda melakukan kerja atau usaha tadi ya. Kemudian Mas Ihsan, ayo monggo. Jadi menurut saya energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Oke, baik. Ayo Mbak atau Mas ini, Isnuansa. Mohon izin menjawab, Pak. Oke, Menurut ya. saya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya yang bisa dipakai untuk melakukan berbagai proses kegiatan.
Terus juga bisa Oke, disalurkan juga. oke, baik. Jadi kemampuan itu ya. Kemudian Mbak Ganis ya ini, Mbak Thomas ini. Ayo monggo silakan. Ganis, monggo. Ya Pak, maaf barusan laptop saya lagi hang. Ya, Jadi energi menurut saya itu sumber daya yang dilakukan untuk melakukan kerja. oke. Baik, berikutnya ini Mas Ivan ini kok masih resen. Mau jawab lagi, ayo silakan. Atau Mas Haki, ayo Mas Haki. Menjawab Pak, Mm-mm. energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat diubah bentuknya namun tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Oke, baik. Kemampuan untuk melakukan usaha. Orisio, monggo. Izin menjawab, Pak. Menurut Hmm. saya, energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau daya yang dapat dipakai untuk melakukan berbagai proses kegiatan, Pak. Seperti contohnya mendorong gerobak, membuka pintu. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Yang lainnya ada lagi yang mau menjawab? Ini banyak. Ayo, Kaila. Silakan. Ingin menjawab, Pak, menurut saya energi itu kemampuan untuk melakukan suatu usaha untuk atau kerja atau merupakan gaya yang bisa digunakan untuk menggerakkan sesuatu atau objek. Terima kasih. Oke, baik Mbak Nira. Energi merupakan sesuatu yang dibutuhkan benda agar benda dapat melakukan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Mbak Mas Alexander, ayo Mas Alex. Izin menjawab Pak, kalau menurut saya energi itu adalah suatu hal yang diperlukan untuk melakukan suatu usaha atau bisa disebut juga kemampuan untuk melakukan suatu perubahan Pak. Oke, baik. Jawabannya banyak sekali. Dan intinya sebenarnya semua betul, ya, semua betul. Ya, semua betul. Kemudian nanti kita harus simpulkan dari semuanya itu sehingga supaya gampang kita pahami saja, gitu. Gampang kita pahami. Semua betul kok. Jadi ibaratnya kan kalau kita berusaha, ya, energi itu apa? Energi itu adalah modalnya. Ya, kita nggak bisa kalau hanya berusaha saja. Kita berusaha untuk memindahkan benda, tapi kalau kita tidak, dalam tubuh kita tidak punya energi untuk memindahkan juga tidak bisa. Jadi makanya tadi kita katakan bahwa energi itulah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, kemampuan. Jadi kemampuannya, mampunya itu seberapa. Jadi bisa diartikan antara kerja dan energi itu nanti satuannya kan sama-sama joule kan? Karena dua-duanya itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Kalau saya melakukan pekerjaan apapun, maka saya butuh energi. Ya, ibarat tadi sudah ada yang menyatakan teman jenengan, kalau saya mau memindahkan sebuah meja sebagai jarak 1 meter, maka saya membutuhkan energi supaya apa? Benda itu memang berpindah sejauh 1 meter. Jadi kemampuan untuk melakukan itu. Jadi ibaratnya saya akan berusaha. Ya, saya akan berusaha untuk menjadi mahasiswa yang terbaik. Saya akan berusaha untuk menjadi lulusan yang terbaik dengan IP misalnya 4,00. Itu kan berarti saya harus melakukan kerja. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ketika saya sudah melakukan berusaha, tapi kalau saya tidak punya energinya, energi itulah sarananya. Ya, energi itu sarana atau istilahnya adalah sesuatu yang nantinya akan menentukan kerja itu atau usaha itu terjadi atau tidak. Ya, gampangannya seperti itu. Nah, kalau secara matematis bagaimana? Ya sudah, bahwa nanti adalah apa? Nah, nanti kita akan bahas bersama. Jadi kemampuan untuk melakukan usahanya tadi itu disebut energi. Usahanya atau kerjanya adalah upaya, tindakan, ya, yang nanti akan menyebabkan suatu perubahan. Ya, sama seperti halnya kalau jenengan dari rumah jenengan mau ke kampus, ya, mau ke kampus atau mau kemanapun, maka jenengan harus punya energinya. Oh, saya mau naik Gojek, ya, naik Gojek. Nah, untuk naik Gojek itu kan jenengan harus membayar, maka pembayarannya itu atau uangnya itu disebut sebagai energinya. Kalau uangnya hanya cukup sampai misalnya naik taksi misalnya, cukup sampai misalnya ke misalnya kalau dari Surabaya mau ke Sidoarjo misalnya, atau mau kemana, atau ke Malang misalnya, uangnya ini hanya cukup sampai terminal bis, ya sudah, berarti energinya cuma begitu. Jadi usaha saya hanya cuma sampai di terminal bis, tidak sampai ke
Malang, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, secara garis besar kita lihat seperti ini. Ini adalah berbagai macam aktivitas yang nantinya membutuhkan itu. Ya, ada aktivitas, kemudian ada energinya, kemudian ada usahanya. Jadi usaha tindakan orang ini yang di sini tindakannya adalah ini. Ya, di sini adalah orang berupaya apa? Melakukan kerja dengan apa? Memotong ini. Tujuannya apa? Supaya terpotong. Tapi ketika dia untuk melakukan memotong ini butuh energi berupa apa? Energi listrik yang nanti akan menggerakkan apa? Menggerakkan gerindra itu sehingga nanti bisa memotong, dapat digunakan untuk memotong itu. Kemudian ketika ada anak kecil yang main bola ini juga demikian. Ya, tujuannya apa? Supaya bola ini berpindah dari titik ini ke titik yang lain. Di sini misalnya. Maka dia harus punya energi ya sebesar apa? Sebesar usaha yang dilakukan untuk memindahkan itu. Begitu juga dengan orang ini. Ya, orang ini ada dua orang yang berusaha untuk memindahkan ini, maka akan butuh energi. Dan energinya akan sebanding dengan gaya yang ada di dalam benda itu. Nanti kita akan coba bersama. Jadi energi ini ya, kerja. Nanti yang akan kita bahas apa? Kerja oleh gaya konstan. Gaya konstan itu gaya yang tidak berubah. Kemudian gaya yang berubah. Berubah terhadap apa? Terhadap lintasan, terhadap waktu, ataupun terhadap posisi, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada hubungan kerja dengan energi, kemudian ada daya, dan ada pusat massa. Jadi ini yang akan kita bahas. Ya, kalau yang ini biasa kan kerja oleh gaya konstan F dot ds, ya berarti gayanya gaya konstan itu F dot ds, gayanya gaya konstan. Apakah ada gaya yang berubah? Ada nanti gaya seperti apa yang dia akan berubah terhadap posisi, terhadap waktu dan sebagainya. Ya, kemudian hubungannya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ini pusat massa. Ya, di pusat massa ini tujuannya kita juga akan kita bahas. Tujuannya untuk apa? Pusat massa ini sebenarnya tujuannya untuk mempermudah kita ketika kita mau melakukan usaha, meminimalisir adanya gaya yang diberikan. Karena kalau kita sudah berada pada pusat massanya, maka memindahkan tadi usaha yang akan kita lakukan itu menjadi lebih energinya lebih kecil dibandingkan kalau tidak pada pusat massanya. Ya, itu yang terjadi nanti kita akan bahas. Kemudian ada impuls dan momentum di mana ada perubahan gaya, maka akan terjadi perubahan kecepatan seperti itu nanti. Nah, ini teman-teman. Jadi kerja, upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pada sebuah benda sehingga benda tersebut mengalami perubahan, ya perubahan. Kalau misalnya kita mendorong ini misalnya, maka ketika kita dorong dengan gaya F maka akan berubah sejauh ini. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Nah, secara garis besar sebenarnya adalah sigma F sebenarnya, ya sigma F nantinya. Nah, gaya konstan seperti yang saya katakan tadi, kalau ini seperti ini kan gayanya konstan. Kalau yang ini bagaimana? Ini tidak konstan karena ini nanti akan berubah terhadap apa? Posisi. Ketika dia di bawah gayanya F, ketika di atas gayanya sudah berubah nanti karena terkait dengan ada gaya berat. Kalau di bawah ini kan gayanya kan murni gaya dorong saja, ya ini gaya yang seperti itu dan sebagainya. Sehingga nanti kita harus mencari ini istilahnya apa? Resultan gaya yang nanti akan bisa menyebabkan perpindahan. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman jenengan, yang searah, ya seperti ini. Kemarin kita juga sudah bahas. Ya, yang mampu memindahkan benda yang dari sini ke sini adalah gaya yang ini, bukan besarnya gaya F ini, tapi gayanya ini. Ya. Jadi, kalau ada gaya yang apa? Yang searah tadi, yang kemarin kita juga sudah bahas. Nah, B sama dengan F dot ds. Ya, jadi yang nanti harus menghasilkan gaya itu adalah ini. Gaya yang diperhitungkan adalah gaya yang sejajar dengan bidang pergeseran atau searah dengan bidang perpindahannya. Ya, Persal sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kalau Anda perhatikan di sini, ini ada gaya mulai F1, ada F2, F3, F4. Ya. Sebesar apapun gaya yang diberikan F1 ini ataupun F3 besar banget karena dia tidak ada komponen dalam arah perpindahannya, karena dia akan berpindah dari sini ke sini, maka F1 dan F3 tidak akan bisa menghasilkan usaha. Ibaratnya
kalau jenengan mau ulangan fisika, jenengan yang jenengan pelajari adalah PJOK-nya atau mata kuliah yang lain, maka meskipun jenengan wajib belajar seperti apapun ya nggak akan dapat. Karena apa? Yang Anda pelajari berbeda. Oke, paham ya? Nah, sementara kalau F4 ini akan terjadi, tetapi dia akan melawan, maka dia akan negatif di sini nanti. Nah, kemudian yang F2 ini loh Pak, F2 bagaimana? Kalau F2 ini kan tetap punya komponen yang ke arah ini, ke arah dengan D. Maka dia akan tetap akan terjadi perpindahan. Cuman butuh gaya yang jauh lebih besar. Sampai di situ ada pertanyaan? Ayo, monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi yang perlu dipahami itu adalah gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi kalau misalnya seperti yang kemarin berkali-kali saya sampaikan, Anda melihatnya ini menjadi satu kesatuan bahwa F cos theta ini satu kesatuan, ini adalah F yang sejajar dengan ya. Jadi yang ini. Jadi jenengan jangan terkait dengan cos theta-nya. Ya, jenengan jangan terkait dengan itu. Jadi jenengan yang harus pahami itu adalah bahwa F cos theta itu menjadi satu kesatuan. Apa? Gaya yang searah, sejajar atau berhimpit dengan DS-nya, perpindahannya. Jadi kalau yang ini nggak akan terjadi karena perpindahannya ke kanan. Yang ini pun juga demikian, tidak akan terjadi karena gayanya ke atas, dia berpindahnya ke kanan. Tetapi kalau yang ini kan ada komponennya. Begitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah energi. Ya, kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja tadi. Kemampuannya, modalnya. Ya. Ya. Secara garis besar kan energi terbagi menjadi ini, teman-teman. Ya. Ada energi mekanik, ada energi listrik, ada energi suara, ada energi panas, ada energi cahaya, energi bekas dan sebagainya. Banyak banget. Ya. Banyak banget energi itu. Ya. Hanya saja karena energi itulah sifat dari energi yang kekal, maka semua energi itu secara garis besar akan tetap, cuman dia akan berubah. Ya. Sebagai contoh, kita punya energi mekanik misalnya, paling gampang. Energi mekanik secara garis besar terbagi menjadi dua, energi kinetik dan energi potensial. Apa? Energi kinetik itulah energi yang hubungannya dengan benda yang bergerak. Ya, kalau benda itu bergerak, maka benda itu memiliki yang namanya energi. Energi apa? Kinetik. Ya. Kemudian secara garis besar energi kinetik juga terbagi dua, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi kalau benda itu bertranslasi dia punya energi kinetik. Besarnya berapa? Setengah mv kuadrat. Ya. Kalau rotasi, ya benda yang berotasi besarnya berapa? Setengah I omega kuadrat. Kalau nanti dia menggelinding bagaimana, Pak? Kalau menggelinding berarti dia punya energi kinetik translasi dan juga punya energi kinetik rotasi. Jadi kalau roda yang berputar di atas aspal atau bola yang menggelinding di atas lapangan, maka dia punya dua buah energi. Yang pertama energi kinetik translasi dan yang kedua adalah energi kinetik rotasi. Kecuali kalau bola tersebut tidak menggelinding tetapi merosot, ya meluncurnya merosot misalnya. Apakah mungkin Pak itu merosot? Bisa. Sama seperti halnya kalau teman-teman main biliar. Ya. Ketika teman-teman main biliar itu, kalau Anda jenengan pukul atau jenengan sodok pada suatu titik tertentu, maka bola biliar itu tidak akan berputar, tetapi dia akan meluncur begitu saja. Kapan itu terjadi? Kalau nantinya adalah arah gaya yang kita berikan itu adalah menuju ke pusat massa. Jadi kalau menuju ke pusat massa, maka dengan energi yang sedikit, maka benda akan berpindah. Ya, nanti kita akan bahas di sana. Ya. Kemudian energi potensial, ya, energi potensial terkait dengan apa? Posisinya, kedudukannya. Ya.
Secara garis besar, energi potensial terbagi menjadi dua, potensial gravitasi dan potensial pegas. Kalau potensial gravitasi terkait dengan posisinya, tetapi ketinggiannya, horizontalnya, ya, ketinggiannya. Besarnya apa? MGH. Kemudian kalau yang energi potensial pegas terkait apa? Posisi tapi hubungannya dengan elastisitas atau kekakuannya. Misalnya ya pegas. Ya, pegas. Hingga nanti sama dengan ini. Nah, kemudian yang lainnya listrik, suara, panas, cahaya dan sebagainya itulah bentuk-bentuk energi. Nah, yang perlu diingat bahwa energi ini akan apa? Kekal. Jadi bentuk energi yang diberikan itu kekal. Hanya saja maka energi itu akan berubah. Contohnya begini. Kalau jangan perhatikan di sini ada air pada sebuah bendungan. Sebuah bendungan ketika air itu ada di atas di sini, maka dia punya yang namanya MGH, energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi yang ada di atas ini, maka ketika dia di bawah di sini, maka akan berubah menjadi energi kinetik transaksi. Ya, yang di sini menjadi apa? Setengah mv. Ya. Jadi energi yang dihasilkan ini nanti akan diubah menjadi ini. Kalau dia tidak ada energi yang hilang, maka semua energi yang dihasilkan ini akan diubah menjadi kecepatan di bawah. Ya, makanya dengan posisi ketinggiannya inilah yang dimanfaatkan untuk yang pertama, ya, PLTA. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dengan menaruh tandon air di atas rumah misalnya. Maka ketika posisi air di atas rumah, kemudian di bawah Anda kasih kran, maka energi potensial gravitasi dari air yang ada di atas tadi akan turun ke bawah. Ketika di bawah ini berubah menjadi kecepatan. Ya, semakin tinggi, maka kecepatan yang di bawah akan semakin besar dan seterusnya. Sama seperti yang di sini juga. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo, kalau masih ada yang kurang jelas. Pegas pun juga demikian, energi pegas, ya, sebanding dengan kekakuannya. Contohnya apa? Contohnya kalau ada naik sepeda motor atau mobil atau apapun, ya, di situ ada pegas. Maka kemampuan dia untuk berosilasi itu akan salah satunya akan ditentukan berapa berat yang ada di dalam kendaraan itu. Ya, itu nanti salah satunya seperti itu. Nanti kita akan bahas di bab yang ke-6 kalau terkait dengan getaran. Tetapi paling tidak kita tahu. Ya, kita tahu. Jadi MGH, ya, MGH itu akan sebanding dengan kekakuan pegasnya. Sama seperti kalau kita punya bolpen, misalnya saya punya bolpen seperti ini bolpen, di dalamnya ada pegasnya, maka gaya yang saya berikan ini, ya, gaya yang saya berikan ini akan sebanding dengan apa? Pemendekan pegas yang ada di dalamnya. Di sini ada pegasnya di bolpen ini. Seperti itu, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ayo sebelum kita masuk. Jadi kalau ada, Pak, bagaimana konsep dari hukum kekalahan energi itu, Pak? Ya, hukum kekalahan energi. Hubungannya kalau misalnya sebagai contoh di sini, Pak, misalnya di bawah ini dikasih dengan turbin, ya, turbin begini. Ya, turbin itu hubungan dengan listrik bagaimana? Ya sudah, ini nyet listrik. Bahwa nanti sama dengan bahwa GGL-nya adalah E sama dengan BLV. Ya, atau N B omega, ya, yang ada di sini ya, dan seterusnya. Jadi apa? Ini kecepatan berputarnya, ya. Jadi semakin besar kecepatannya maka semakin besar energinya. Dengan catatan bahwa kalau misalnya semua itu akan berubah menjadi energi listrik, maka tidak ada energi yang hilang. Loh, Pak, ternyata kalau saya hitung energi potensialnya dengan ketinggiannya adalah kira-kira 5 meter, maka harusnya kecepatan di bawah sekian, Pak, setengah akar 2 GH. Ya, akar 2 GH.
Tetapi kok di bawah kecepatan tidak segitu, Pak. Ya, berarti ada energi yang hilang. Kemana energi yang hilang? Gesekan dengan udara. Karena air ya sampai di bawah berubah menjadi embun, ya berubah menjadi butiran-butiran. Sehingga ketika dia butiran-butiran dengan massa yang cukup kecil, ketika ada angin maka dia akan terbawa oleh angin. Oke Pak, saya tidak mempermasalahkan itu. Sekarang kalau kecepatan di bawah, kecepatan kalau saya gunakan untuk saya hitung misalnya kecepatan kira-kira 6 meter per second, Pak. Kemudian saya gunakan untuk memutar turbin. Dari memutar turbin akan saya gunakan untuk memutar generator. Kalau saya hitung, Pak, dengan kecepatan 6 meter per second, maka harusnya GGL-nya sekian. Misalnya GGL-nya ketemu adalah misalnya 400 volt misalnya. Tetapi kenapa ini kok tidak 400 volt, Pak? Ini kok hanya sekitar 350. Ya, 50-nya kemana, Pak? Katanya energinya kekal. Betul, energinya kekal. Ya, dia menjadi 350. Nah, 50-nya kemana? Coba Anda pegang. Kira-kira turbin itu panas atau tidak? Oh ya panas. Ya, sebagian berubah menjadi energi panas. Dari mana Pak energi panasnya itu? Energi panas itu terjadi karena adanya gesekan antara dua permukaan, antara stator dan rotornya. Ya, sehingga itu ada gesekan. Jadi sebenarnya kalau kita jumlahkan antara energi listrik ditambah dengan energi gesek yang tadi panas tadi akan sama dengan energi kinetik yang dihasilkan oleh interaksi. Jadi sebenarnya samanya begitu. Ya. Jadi yang namanya kekekalan energi itu di situ, berubah bentuk. Yang selama ini kita pahami adalah bahwa energi itu kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi akan berubah bentuk. Nah, bentuknya apa? Ya itu tadi paling gampang. Ya, sebagian menjadi panas. Ada pertanyaan? Ayo, silakan. Cahaya bagaimana Pak? Lampu. Pak, kalau lampu bolam, lampu yang lama, lampu pijar yang lama itu wattnya 100 watt. Tapi kok nggak terang ya Pak? Dibandingkan dengan lampu LED yang wattnya hanya 3 watt. Ya, karena apa? Karena pada lampu bolam yang filamen yang lama itu munculnya cahaya itu karena adanya panas. Maka disebut sebagai black body radiasi kalau kita mau berbicara di sana. Panas dulu baru muncul cahaya. Ya, sehingga sebagian besar akan diubah menjadi panas. Jadi kalau kita menggunakan lampu bolam yang lama itu, maka ruangan menjadi hangat. Ya, sementara kalau kita menggunakan lampu yang sudah LED, berbeda. LED dengan daya yang kecil, ya, dengan daya yang kecil, maka sambungan antara junction-nya, sambungan P dan N-nya akan terjadi loncatan energi. Nah, loncatan energi itulah yang menghasilkan cahaya. Kalau di lampu pijar yang lama tidak. Ya. Hingga efisiensinya kecil, meskipun 100 watt, tetapi cahaya tidak seterang lampu LED yang mungkin hanya 12 watt, 13 watt. Kenapa? Ya itu tadi. Karena sebagian besar energinya akan berubah menjadi energi panas. Ya, ada pertanyaan? Ayo silakan. Sampai di situ. Next. Oke, next ya. Nah, ini teman-teman. Jadi, hukum kekekalan energi bersifat tetap. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi mengalami perubahan bentuk, sehingga kalau kita dapatkan, maka delta I-nya ini akan sama dengan tidak akan ada. Ya. Nah, karena di sini kita berbicara tentang mekanik, maka energi yang kita bahas di sini masih dalam bentuk energi mekanik. Secara garis besar, energi mekanik kan hanya ini tadi, energi mekaniknya. Sehingga di sini juga demikian. Maka energi mekanik kan terdiri dari energi kinetik, kemudian energi potensial. Energi kinetik ada energi translasi dan energi kinetik rotasi. Potensialnya pun juga ada dua, energi potensial gravitasi dan energi potensial ya. Nah, sehingga ketika ada usaha, maka usaha itu adalah konsep usahanya ini, maka akan terjadi perubahan. Perubahannya apa?
maka tidak lagi menjadi ini. Jadi kalau ada usaha yang terjadi, maka delta EM-nya ini tidak sama dengan 0, tapi dia akan sama ditambah dengan ini baru sama dengan 0. Ya. Jadi delta EM-nya itu akan sama dengan min FDM. Maka inilah yang disebut sebagai usaha. Jadi ada perubahan. Perubahannya apa? Menjadi panas tadi misalnya. Ya, berarti ada perubahan. Berarti ada usaha. Usaha siapa? Gaya geser. Ya, jadi F ini adalah geser gaya luar atau disebut sebagai gaya non konservatif. Ya, karena akan ditentukan oleh ya. Maka jika tidak ada gaya luar, mohon maaf sangat sulit. Jika gaya luarnya tidak ada, maka akan berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Mana? Delta EM sama dengan 0, maka EM1 sama dengan EM2, sama dengan EM3, sama dengan EM dimanapun. 4 dan seterusnya. Jadi deltanya akan sama. Itulah yang disebut sebagai perubahan energinya. Energi mekanik akan juga menjadi energi potensial. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Ayo. Oke, masih adem-adem saja. Next ya. Nah, contohnya di sini teman-teman. Ayo ya, apa ini membahasnya? Sama ini teman-teman. Kalau dengan menggunakan konsep usaha, ya. Kalau dengan menggunakan konsep usaha, maka di sini jangan harus apa? Harus identifikasi dulu gaya yang bekerja. Jadi kalau saya kasih gaya F ke atas begini, maka saya harus punya gaya. Maka yang pertama adalah gayanya ini. Ada ini. Nah, kemudian kalau benda bergerak ke atas kan, makanya ada F kecil. Nah, ini ada F. Ada D-nya. Maka yang nantinya akan menghasilkan usaha apa? Yang akan menghasilkan usaha itu ini teman-teman. Gaya yang searah dengan lintasan apa? 1, 2, 3. Karena ketiga-tiganya ini akan salah. Sehingga kalau misalnya kita buat ini bahwa akan begini, maka usahanya adalah sigma F dot. F-nya apa? Ada F, ya, kemudian minus ke bawah kan, ada apa? W, sin, ya kalau kemiringan nyata minus, maka ini adalah usaha yang terjadi. Sama dengan apa? Ya sudah F-nya berapa, tinggal kita masukkan. Nah, kan seperti ini. Bla bla bla. Tinggal kita masukkan, ada nggak gaya geseknya? Kalau nggak ada, maka dia akan sama dengan ini. Jadi energinya berapa? Ya usahanya ini. Ini berubah menjadi energi. Jadi usaha yang dihasilkan tadi, ya WPD sama dengan energi. Ini dengan menggunakan kerja, ini dengan menggunakan energi. Jadi kalau energi ya delta H saja. Jadi kalau delta H, gaya yang bekerja itu apa? MG. Yang mana? Yang ke bawah. Ya, oke. Ada pertanyaan? Monggo, silakan. Nah, yang berikutnya bagaimana ini? Nah, ini ada gaya geseknya ini. Anda perhatikan dengan kelajuan konstan. Apa kalau kelajuan konstan? Apa kemarin? Maka
Sigma F akan sama dengan M kali A, berarti ini adalah 0 ya. Karena A sama dengan dV per dt. Sehingga ini adalah 0 per dt akan sama dengan 0. Maka di sini sigma F akan sama dengan apa F-nya? Ini dan ini. Berarti apa? P cos theta minus F sama dengan 0 atau P cos theta sama dengan Oke, mau izin sebentar ya. Gimana? Ayo, monggo silahkan. Oke, kita lihat ya. Ya, sehingga akan seperti ini, teman-teman. Kita dapatkan ini. Ya, sehingga kerja yang dilakukan adalah oleh anak ini adalah berapa? B sama dengan tetap yang ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang berubah. Ya, yang berubah itu misalnya berubah terhadap posisi seperti yang saya katakan tadi. Ya. Jadi misalnya seperti ini misalnya. Ya. Ya, pada X sama dengan 1 gayanya adalah segitu. X sama dengan 2X2 sama dengan sudah berubah. Contohnya apa? Contohnya kalau kita mau gaya yang kita berikan pada gaya gesek misalnya, kita pada proses pengereman, ya, proses pengereman dan sebagainya itu kan kadang kan berubah, ya, gayanya berubah. Ya, ini misalnya seperti ini. Ya, jadi jika pergeseran E dibagi menjadi bawah dan sebagainya, maka hampirnya akan konstan dan seterusnya. Jadi tetap akan melakukan terjadi perubahan. Ya. Nah, dia akan muncul bahwa W-nya adalah tetap sigma F dikalikan dengan delta X-nya. Ya. Jadi akan berubah terhadap waktu. Kalau sebenarnya kalau kita berbicara tentang usaha itu adalah kita bisa menghitung berapakah luasan di bawah kurva. Ya. Jadi kalau kita punya usaha, maka usaha ini sama dengan luasannya ini. Dan luasannya ini berapa sih di bawah kurva ini? Ini luasannya ini. Bisa diartikan sebagai usahanya. Ya, luasan ya. Luasannya ini sama dengan usahanya. Ya, F dikalikan dengan delta X. Itu bisa kita artikan sebagai seperti itu. Ya. Gampangnya demikian. Ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ayo, silakan. Ayo, monggo silakan. Oke, Ariel, monggo silakan. Oh, Pak, jadi yang untuk usaha dengan tadi yang berubah tadi itu bisa jadi negatif ya, Pak ya? Dengan posisinya kan berubah-ubah gitu, jadi kayak ayunan tadi kan ada satu saat dia posisinya maju ke depan, ada satu saat dia mundur ke belakang. Betul. Ya. Bisa negatif gitu Pak jadi Pak. Ya, artinya ketika negatif berarti gaya yang kita berikan berlawanan. Ya. Jadi seakan-akan kita itu di apa namanya? Ketika dia sampai di atas itu kan kita dorong. Dorongnya itu bergeraknya ke depan. Ketika dia ke belakang maka kita dorong, tapi dorong untuk mempertahankan diri kita. Sebenarnya kan demikian. Tetapi secara umum bahwa usahanya tetap sama. W-nya tetap sama. Karena kalau kita nanti kita sandingkan dengan energi, maka bahwa energi itu ada delta H-nya saja. Ya kan? Mg delta H. Ya kan? Nggak ada energi negatif itu kecuali kalau di film-film horor ya. Wah, ini energi negatif, ini rumah ini. Tapi energi itu adalah positif sebenarnya. Ya. Begitu sebenarnya. Cuman arah gayanya saja yang berbeda. Maka nanti kan kalau kita berbicara tentang di
di kimia itu ada endoterm dan eksoterm ya. Tapi kan energinya kan sebenarnya sama saja energinya. Cuman siapa yang memberikan begitu nanti kan? Ya, siapa yang memberikan energi itu? Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu akan demikian. Jadi sebenarnya kan dari ini mas sebenarnya ini. Jadi X, jadi F dx, F-nya itu arahnya kemana? Jadi kalau misalnya saya punya F-nya ke sana, ini 0, ini X, maka F-nya kan positif ya. Maka F-nya positif dikalikan dengan X. Begini kan ya? Ya, maka ketemunya kan positif ya. Betul nggak? Karena ini X2 min X1. Ini X2 min X1 ya. Betul? Nah, bagaimana kalau dia ke kiri? Kan dari sini. Ini X3. Maka harusnya kan apa? F dikalikan dengan X3 min X1 kan? Betul? Maka di sini F-nya apa? Negatif. Minus F. Kemudian X3 min ini ketemunya adalah minus X. Maka ketemunya berapa? Tetap positif. Sebenarnya sama saja. Makanya tidak ada yang namanya energi itu energi negatif itu nggak ada. Usaha-usaha negatif itu nggak ada. Ya, usaha negatif nggak ada. Karena ketika arahnya berlawanan atau melawan kita, maka perubahannya juga akan berlawanan. Jadi kalau misalnya tadi pada ayunan tadi, maaf ayunan, ya, jadi yang ayunan tadi, ya, nah, dari ayunan, nah ini, ketika dia ke kanan, maka gaya yang kita berikan kan ini. Tapi ketika ini sudah sampai di sini, kemudian kita akan tetap mempertahankan ke sana, sebenarnya kan kita dapat gaya ke sana. Gayanya kan ke sana, gayanya. Gaya dari orang ini. Dan energi yang dihasilkan oleh ayunan ini kan gayanya kan ke kiri. Perubahannya juga ke kiri. Kalau kita mau memberikan supaya ini tetap bergerak ke kanan, kan otomatis kita akan melawan ke sana dan pergerakannya dari sini ke sini. Kalau mau mengembalikan ke posisi yang ini, tetap saja sama saja. Jadi gayanya sebenarnya arahnya berlawanan, tapi perubahannya juga berlawanan. Sehingga usahanya sebenarnya tetap saja. Begitu mungkin, Mas Ariel. Monggo kalau ada yang kurang jelas, ayo diskusi, ayo. Atau Pak nanti aja Pak kita masukkan pada contoh-contoh soalnya, bagaimana kita memahami baik. Ya itu usahanya. Jadi yang perlu diingat bahwa usaha itu adalah gayanya yang searah. Jadi kalau kita berbicara tentang usaha, maka tinjauan kita itu adalah perpindahannya. Yang penting perpindahannya bagaimana? Siapa yang menyebabkan dia berpindah? Ada nggak komponen yang searah dengan perpindahan? Itu kalau usaha. Ya, karena basisnya adalah perpindahan DS. Berbeda dengan energi. Ya, kalau energi itu adalah terkait dengan apa? Ada dua keadaan, ada kecepatan dan ada apa? Sama, hampir sama sebenarnya, ada perpindahannya. Tetapi secara persamaannya sebenarnya adalah hampir sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang energi potensial itu adalah sebenarnya kan F dikalikan dengan D. Potensial gravitasi arahnya ke bawah, maka gayanya gaya ke bawah. Yang gaya ke bawah apa? Yang gaya ke bawah adalah energi potensial gravitasi atau gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya tadi yang yang kalau seperti ini misalnya, ya sudah. Kalau lintasannya itu adalah inilah lintasannya, inilah DS-nya di sini, ya sudah. Saya tidak perlu mencari mana tuh gaya gravitasinya, mana dan sebagainya, nggak usah. Yang penting bagaimana dengan gaya yang bekerja pada benda ini, tetapi searah dengan BS. Ya, misalnya ada gaya B yang ke bawah begini,
maka bukan W ini yang berat, tapi W yang ini. Nah, kemudian ada saya kasih gaya yang lain. Gayanya kemana? Gayanya seperti ini misalnya. Saya kasih gaya begini. F. Maka F yang nantinya akan berpengaruh di sini adalah F yang ke sini. Ini saya proyeksikan. Jadi ini. Ini dan ini. Ini gimana? Ya sudah, tak biarin aja. Karena F yang itu tidak searah atau tidak sejajar dengan DF. Berapapun nilainya. Sudah. Beres, sudah. Ya, jadi kan tidak perlu mencari komponen dalam arah dan sebagainya. Sudah, kalau ada F-nya dalam arah itu ya sudah. Maka itulah yang dikatakan sebagai kerjanya. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Oke, ada pertanyaan? Ayo. Monggo, ayo. Ayo, silakan. Next ya. Oke. Nah, berikutnya adalah energi kinetik. Seperti yang katakan tadi bahwa energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda yang bergerak. Kalau punya benda itu bergerak, maka dia punya energi kinetik. Sehingga perubahannya, kalau nanti kita membahas tentang perubahan energinya, kalau benda bergerak itu menabrak sesuatu, maka energi yang dimiliki oleh benda bergerak itu akan disalurkan ke benda yang ditabrak tadi. Ya, itu nanti akan menjadi ada impuls, ada momentumnya. Kalau misalnya nanti ada tabrakan, nanti ada tumbukan, apakah tumbukan itu elastis dan sebagainya. Itu karena adanya apa? Energi kinetik dari benda yang bergerak. Ya, energi benda yang bergerak. Ya, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu manifestasi dari apa? Hukum kekekalan energi tadi. Jadi energi yang dimiliki misalnya dalam base sumber kencono atau apapun begitu. Ngeblong misalnya, kenceng banget gitu. Tiba-tiba nabrak rumah jedar. Karena apa? Mobil yang bergerak ini, bis yang bergerak ini punya energi kinetik setengah mv². Besarnya nanti setengah mv². Kemudian tiba-tiba karena dia punya energi yang cukup besar, kemudian depan ada benda lain, maka energi ini harus diubah menjadi apa? Tumbukan tadi. Sebagian besar dia akan berubah menjadi panas karena interaksi antara keduanya ini. Kemudian sebagian besar akan berubah menjadi apa? Petakannya. Petakannya apa? Rumahnya hancur atau mungkin karena temboknya sangat kuat, maka bus itu akan terpental. Kalau dia elastis, kalau tidak elastis maka bagian depan bus akan penyok. Karena energi yang besar tadi. Ya. Karena energi kinetiknya tadi. Jadi kalau masanya semakin besar, kecepatan semakin besar, maka energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak itu cukup besar. Nah, sekarang energi itu akan diubah menjadi apa? Kan begitu. Oke? Demikian. Jadi seperti ini. Sebenarnya sama saja. Ya. Nah, B sama dengan F dot ds. F-nya apa? M dikalikan dengan A. Kalau ini saya integralkan, MA. A itu adalah dV per dt. Akan ketemunya adalah seperti ini. Maka, ya, dV per dt, ini ds kan? ds per dt, loh Pak, bisa seperti ini. Ini sebenarnya dari sini. Integral dari M ds per dt, dv-nya tak taruh ke belakang. Ini sama dengan adalah P. Sehingga menjadi seperti ini. Ini kalau saya integralkan bagaimana? Saya integralkan menjadi M integral P dV. Atau sama dengan M dikali-kali saya integralkan menjadi setengah P. Jadi energinya akan seperti itu. Dari mana Pak? Sama. Usaha tadi. F dot P
Itu. Nah, begini ya. Oke. Jadi energinya sama dengan usaha yang terjadi. Sehingga kalau nanti delta EK-nya ini berubah, sebagian besar akan berubah menjadi apa? Ya, elastisitas tadi. Kalau misalnya kita berbicara tentang elastisitas, tumbukan, tabrakan, pukulan dan sebagainya juga demikian dari situ sebenarnya. Maka nanti bahasa yang lainnya kalau kita melihat dari sisi energinya menjadi seperti itu, tapi kalau kita melihat dari sisi gayanya berubah menjadi apa? Impuls dan momentum. Sebenarnya impuls dan momentum itu adalah cara pandang lain, ya, cara pandang lain untuk melakukan evaluasi tadi. Setengah MP kuadrat tadi, energi tadi sebenarnya. Sebenarnya sama saja kalau nanti kita akan kalau kita akan sandingkan dengan persamaan tadi sama. Impuls dan momentum. Impuls itu kan nanti kan I sama dengan FDT. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui berapa lama gaya yang bekerja, gaya yang dimiliki oleh benda itu berinteraksi dengan bendanya, ada dt-nya. Sehingga akan terjadi perubahan momentum. Kita bisa prediksi. Contohnya misalnya, kalau kita mau menendang bola, ya, bola itu kan ada interaksi antara kaki kita dengan bola. Kita bisa memberikan energi ya pada kaki kita sekian joule, ya, kemudian bola itu berubah menjadi bergerak. Kecepatannya berapa? Maka kita bisa tahu berapa sih lamanya interaksi antara kaki kita dengan bola. Kondisi yang seperti ini dilakukan oleh Polri ketika melakukan identifikasi ketika ada tabrakan. Mereka bisa melihat ya berapa panjang jarak pengeremannya sampai nanti dia bisa menabrak misalnya. Kemudian bisa diidentifikasi seberapa parah ya kondisi setelah tabrakan. Maka bisa diidentifikasi pula bahwa kecepatan mobil yang tabrakan itu sebelum dia tabrakan itu kira-kira berapa. Identifikasi dari ini, Mas, teman-teman. Jadi nanti adalah MP atau yang disebut sebagai momentum. Jadi identifikasi lewat sana. Jadi forensik dari Polri ketika melakukan olah TKP terhadap sebuah kecelakaan, dia melihat dari situ. Pasti dia akan melihat berapa jarak pengeremannya. Kemudian dia diprediksi dampak dari tabrakan itu seperti apa. Maka dia bisa memprediksi pula, oh ini mobil ini atau kendaraan ini sebelum menabrak kecepatannya kira-kira berapa. Mereka bisa prediksi. Oke. Ya, bisa melakukan prediksi itu. Oke ya, next ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan? Belum? Next. Oke. Ini contohnya saja yang berubah terhadap waktu. Ya, F sama dengan 60T plus 40 Newton. Artinya apa? Berubah terhadap waktu. Ya, kan seperti ini. Hanya akan ya, akan seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Ini seperti ini misal. Jadi kecepatannya kita bisa prediksi itu. Ya, dan seterusnya nanti jenengan bisa paham. Jadi di rumah perubahan energi kinetiknya kita dapatkan. Kalau mama keluar. Kemudian yang berikutnya adalah energi gravitasi, potensial gravitasi. Ya, jadi energi potensial gravitasi. Ini gravitasi ini teman-teman. Nah, ini gravitasi. Yang ini gravitasi, tapi ini apa? Pegas. Ya, pegas. Nanti kita akan coba lihat. Energi potensial gravitasi, ya, ini karena ketinggiannya, karena posisi tingginya. Jadi kalau misalnya bagaimana Pak kalau seperti ini? Kalau seperti ini gabungan sebenarnya. Kita memberikan gaya ini, ya, ada gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya kita punya pegas, begini misalnya pegasnya begini, ya, kemudian ini kita kasih benda dari atas, kita jatuhkan sampai di sini, maka dia akan memendek. Maka dia akan memendek sepanjang ini.
delta X. Ya. Nah, delta X ini kan sebenarnya kan kalau sampai di sini kan menjadi F-nya ini, gasnya, tetapi ini kan punya massa, maka dia akan punya mg. Ini yang menjadi kx. Nanti kita akan coba lihat. Ya. Monggo. Silakan, ada pertanyaan? Nah, ini kayaknya sudah jelas semua ini atau malah nggak jelas. Oke, baik. Besarnya adalah mgh. Sebenarnya bukan mgh. mgh itu energinya, energi ketika dia punya ketinggian. Jadi kalau misalnya dia dasarnya ada di sini, kemudian dia ada di sini, setinggi h, maka benda ini memiliki energi potensial sebesar ini terhadap ini. Ya, ini adalah A, ini B. Jadi energi potensial yang dimiliki oleh massa M ini terhadap B ini adalah sekian. Sehingga nanti kalau dari sini ini saya harus lepaskan, maka saya akan dapatkan di sini. Apa kecepatannya? Di sini. Ya, energi potensial di suatu titik. Sehingga nanti kalau dia akan dijatuhkan atau apa, maka akan terjadi delta EPH. Delta EP ini akan sama dengan mg, ini berarti adalah delta. Karena m-nya tetap, g-nya tetap. Yang berubah apa? Ya hanya yang berubah. Jadi kalau kita misalnya berbicara tentang matematis, ada persamaan atau apa, kita lihat dari masing-masing komponennya. M-nya nggak berubah. G-nya tidak berubah. Terus yang berubah apa ya? Yang bisa H, ya sudah. Ya, sama seperti ini kalau kita punya gerak lurus berubah beraturan. Sebuah benda bergerak dengan percepatan A, percepatan konstan A. Berapa kecepatan ketika sekian detik? Maka apa? P-nya adalah sama dengan apa? A dikalikan dengan T. Persamaan kan demikian. Maka delta V-nya adalah A delta T. Karena apa? A-nya konstan. Nah, itu bagian dari analisa secara matematis. Kalau kita melakukan analisa terhadap persamaan matematis. Tapi masing-masing cara teman-teman punya cara tersendiri untuk melakukan itu. Ya, dengan pengetahuan-pengetahuan yang teman-teman miliki pasti punya cara tersendiri. Oh, ini seperti ini, Pak, seperti ini, seperti ini. Jadi saya rasa luar biasa sebenarnya. Ini sama seperti ini kalau misalnya. Jadi kalau misalnya ini saya mau menaikkan orang ini ke atas dengan ketinggian tertentu, maka saya butuh energi. Saya bisa hitung energi di bawah ini berapa, di atas berapa, sehingga kecepatan ke atasnya harus berapa. Ya, seperti itu. Ya, jadi kan demikian. Sehingga kalau misalnya kita seperti ini, oleh gaya konservatif. Apa gaya konservatif? Ya, jadi gaya itu ada dua, teman-teman. Ada gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Kalau gaya konservatif itu adalah gaya yang tidak dipengaruhi bentuk lintasan. Contohnya apa? Gaya gravitasi, gaya pegas. Ya, itu juga gaya konservatif. Gaya non konservatif itu adalah gaya yang dipengaruhi bentuk lintasan. Contohnya apa? Gaya gesek, ya, sentrifugal dan sebagainya itu gaya non konservatif. Atau gaya-gaya yang lain yang berubah terhadap posisi atau lintasannya. Tegangan tali mungkin bisa demikian. Jadi kalau kita berbicara gaya konservatif, ya sudah, antara yang selama hanya ini sama, maka dia akan sama. Dari mana sebenarnya itu? Ya, dari mana? Itu adalah karena yang kita amati adalah energinya, bahwa energinya adalah bahwa V atau E-nya itu sama dengan F D S. Oh, bukan DS ya. dx ya, dx. F das dx. Nah, jadi gayanya adalah M kali G yang dalam arah Y. Kalau yang kita perhatikan dalam arah Y-nya ini, ya sudah.
Tetapi kalau lintasannya ini bagaimana, Pak? Kalau lintasannya ini, karena lintasannya itu ke sana, maka F-nya yang ini. Sehingga ini adalah MG sin theta. Sehingga dari sini maka yang ada bahwa F-nya atau W-nya sama dengan FDS. F-nya apa? W sin theta DS. Nah, ini hubungannya ini. Sin theta itu apa? Jadi kalau Anda punya ini, sin itu adalah sin theta DS, yang ini tidak lain adalah, ketemunya adalah MG, ini adalah sama nanti di sini. Ini juga akan sama bahwa B-nya sama dengan MG dikalikan dengan yang sini juga sama. Nah, tentunya seperti ini teman-teman. Ya, sebenarnya sama saja. Jadi dengan jangan terkecoh di situ. Wah, ini bentuknya lintasan miring, Pak, berarti berbeda. Enggak. Selama di situ tidak ada gaya luar yang bekerja. Gaya lain yang bekerja. Oke, ada pertanyaan? Ayo. Wah, jelas ini kayaknya ini. Syukurlah jelas kabeh gitu. Oke, ayo Sultan, monggo. Izin bertanya, Pak. Untuk yang benda dua itu kenapa pakai H ya, Pak? Kan itu bidangnya yang dilalui itu S. Oke, baik. Jadi sebenarnya kan setiap benda itu memiliki gaya. Kalau tidak ada gaya luar yang bekerja dalam hal ini adalah gaya, jadi kita harus seperti yang kemarin, saya harus identifikasi gaya ini. Gaya yang dimiliki oleh satu benda ketika dari permukaan bumi adalah paling gampang adalah gaya gravitasi bumi atau gaya berat. Gaya beratnya mana? Ini kan menuju ke pusat. Ya, terus ya. Oke. Kemudian ketika kita ingin mengetahui berapa sih usaha yang terjadi atau energinya, maka kan sama dengan F.S. Sekarang yang kita lihat sebenarnya semuanya sama. F.S semua ini. Ini juga .S. Cuman yang di sini gayanya adalah ini, MGH. Ini gayanya. S-nya apa? Ini. Apa? Yang di sini juga sama. Jadi kalau saya punya ini karena S-nya adalah ke sana, S-nya adalah ini, maka saya harus mencari F yang sejajar dengan ini. Kalau yang ada itu hanya MG, maka MG harus saya buat proyeksi yang arah sini. Maka inilah MG sin theta. Jadi yang menyebabkan benda itu berpindah dari titik ini ke titik bawah ini adalah MG sin theta ini. Ya, oke, paham ya? Sehingga dari sini, maka inilah MG sin theta-nya. S-nya apa? Jaraknya apa? S. Sehingga kalau saya hubungkan jadi seperti ini, maka ketemunya juga oke, Mas Sultan? Atau masih ada yang kurang jelas? Monggo, tidak apa-apa. Itu berarti kan awalnya itu kan di titik M ini lalu ke bawah itu kan sejauh H begitu ya, Pak? Jadinya menggunakan sejauh S. Ya, jadi kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, maka meskipun kondisinya miring begini, atau mungkin miringnya begini, boleh, ya. Jadi sini meluncur selama tingginya ini adalah H, dan ini tidak ada gaya luar yang bekerja, maka kecepatan di bawahnya kita bisa tentukan. Maka energinya sama. Maka energi yang di sini adalah sama dengan mg, tetap nanti. Selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Contohnya apa? Gaya gesek. Karena gaya gesek akan ditentukan oleh bentuk lintasan. Ya, begitu ya. Ya, Pak, terima kasih. Sebenarnya sama seperti ini. Jadi kalau kemarin ada soal misalnya begini. Kita punya soal ini ada pembahasannya. Nah, nanti kita lanjutkan dulu ya. Ini nanti ada dibahas. Oke, jadi kalau benda 3 bagaimana? Sama, Mas, benda 3.
Ya, di benda 3 juga sama. Lupa dia akan melalui B baru ke C, ya tidak apa-apa. Ya, di B ke C. Maka sebenarnya ketika di B ke C, asumsinya juga sama sebenarnya. WA menuju ke C itu sama dengan W3. Sama dengan WA menuju ke B ditambah dengan B menuju ke C. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi penekanan kita bersama. Maka ketika dari A ke B itu menjadi ini. Kenapa menjadi MG? Karena arahnya memang berlawanan, bukan berlawanan sebenarnya. Dari mana itu, Pak? Nah, ini. Kita harus mencari dari gaya kemarin. Gaya adalah apa kemarin? Jadi sebenarnya adalah WAB-nya sama dengan adalah F. Ya, F-nya ke bawah, makanya negatif. Min, ya F, DS-nya berapa? Ini kurang ini. Ya. HB min HA. Nolnya di mana? Oke, nolnya di sini, Pak. Oke. Berarti sama dengan minus F, HB dengan HA, besar mana? Maka jadi HB. Atau mungkin katakan bukan HB, tapi S1 ya. Biar teman-teman perso nanti seperti apa sih konteksnya. Ini misalnya adalah S1, ini S2 ya. Ini berarti S1 karena HB lebih besar daripada H2. HA ya. Oke? Betul ya? Nah, sekarang WBC bagaimana? Berarti sama dengan F-nya. F-nya kemana di sini, Pak? Ini ke bawah. Tetap ini adalah F. Nah, BC-nya bagaimana? HC min minus F. HC sama HA besar mana? Oh, ini HA ya. Terakhir kurang HA min HC. Ini kan 0 min S1 plus S2 kan begini kan ya? Gini kan ya? Betul? Betul? Ya kan, ini S1 dan S2. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi minus F minus ini kan S1 plus S2. Maka ini plus plus menjadi F dikalikan dengan S1 plus S2. Menjadi seperti ini. Yang ini menjadi negatif, ini menjadi positif. Sehingga ketemunya adalah, loh ternyata memang benar. Tetap sama dengan MGH. Nah, ini ada ini kalimatnya. Nah. Ini namanya kan seperti ini. Nah, non konservatif apa gayanya? Banyak ini. Ya, non konservatif. Jadi gaya usaha yang terjadi itu sebenarnya nanti adalah usaha konservatif ditambah usaha non konservatif. Contohnya apa? Gaya GC tadi. Gaya GC adalah gaya non konservatif. Contohnya di situ. Nah, perubahan energi Oke, ada pertanyaan, ayo. Kalau dia ada gaya non konservatif, ya, maka dia akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. EM1 sama dengan EM2 sama dengan EM3, di mana EM itu adalah EK ditambah dengan E. Seperti itu. Monggo, silakan. Oke, ada pertanyaan? Nih, ada soal nih. Nah, sama ini. Yang menggunakan hukum kekekalan energinya nanti bisa.
WNK-nya apa? Non konservatif. Ini NK-nya. Maka WNK-nya sama dengan EK2. Jadi WNK non konservatif sama dengan delta E. Atau sebenarnya bisa masuk bahwa delta EM plus WNK ini minus nanti sama, ini akan sama dengan E. Di mana E ini kan konstan, maka kalau ini delta, maka ini delta E, maka berarti delta EM plus delta WNK itu akan sama dengan, jadi sama dengan menjadi seperti ini. Ya, ini WNK-nya ini adalah F di F. F-nya ini adalah delta E. Atau F DS-nya sama dengan delta EM. Sama dengan apa? Delta EP plus delta E. Ini adalah salah satunya gaya. Oke. Salah satunya. Maka ini seperti ini WNK-nya sama. FG. Kenapa FG? Yaitu namanya saja gaya gesek. Sama dengan. Nah, yang perlu diamati adalah atau perlu diperhatikan bahwa gaya gesek dalam kondisi yang seperti energi seperti ini adalah gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik. Karena dia sudah bergerak. Begitu. Ayo, silakan. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Bila lintasannya miring Pak, terus ada yang kasar sama yang licin. Nah, itu gaya geseknya dihitung juga Pak buat usahanya atau gimana ya Pak? Iya. Kalau di situ ada keterangan ada gaya gesek, maka digunakan untuk menghitung ini. Nah, atau masuk ke ini. Nah, ya. Ya kalau licin maka gaya geseknya kan berarti tidak ada. Maka dia akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Kalau licin, kalau dia kasar dan kekasarannya diperhatikan, maka kekasaran itu akan berdampak pada gaya gesek kinetis. Ya, jadi perlu diingat ketika kita berbicara tentang energi loh ya, bukan dinamika, bukan kinematika. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang energi, maka gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis atau gaya gesek dinamis. Karena bergerak ya? Iya, karena bergerak. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Oke, yang lainnya ayo. Ayo, monggo yang lainnya. Ada contoh lagi, misalnya seperti ini juga sama saja. Berarti ini tidak ada gaya gesek dengan udara. Kecuali kalau memang ada, ada gaya gesek dengan udara. Ya udah. Kalau tidak ada, maka hukum kekekalan energi ini pegas. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau pegas sebenarnya sama saja teman-teman, ya, karena gaya pegas itu adalah ini kemarin Kx. Maka ketika dia Kx dia berubah segitu, maka sama energinya adalah E sama dengan F dx. Siapa ini jam segini masih baru gabung ini, Chandra nih. Maka ini adalah F dx, F-nya apa? Minus Kx dx. Kalau ini saya integralkan, dE-nya perubahannya adalah, ya, kalau saya integralkan menjadi sama dengan setengah Kx. Jadi energinya menjadi seperti ini. Nah, jadi tergantung pemendekannya ini. Ini konsep yang dipakai adalah ini. Jadi gaya yang diberikan di sini akan sebalik dengan perpindahannya di sini. Ya, itu adalah konsep dari pegas.
Nah, sama seperti ini juga akan sama, teman-teman. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perubahannya menjadi seperti itu. Nah, hal yang sama kalau misalnya kita jatuhkan sebenarnya, jadi pegasnya dari atas. Jadi masanya dari atas kita jatuhkan juga akan. Misalnya demikian, misalnya saya punya pegasnya dari bawah begini. Yang miring begini, pegasnya dari bawah. Nah, ini kan, kemudian benda saya jatuhkan dari atas. Maka dia akan kecepatan di sini, maka dia akan memendek. Yang berubah ada di sini. Nah, maka ini adalah, kalau ini adalah masanya M, kemudian kekakuannya K, maka jangan bisa tahu berapa sih kecepatannya ketika sampai di sini. Kecepatan ketika tepat mengenai ujung pegas. Itu bisa dicari. Karena apa? Ketika seperti ini, maka dia punya ini. Di sini ada punya W. Di sini ada W. Kalau ini theta, maka ini W sin theta. Kemudian di sini ke kanan ada F pegas. Ini kita bisa cari nanti kira-kira seperti ini. Oke? Ada pertanyaan? Sultan? Ariel? Ivan? Ganis? Dan yang lainnya, ayo. Monggo kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya. Pak Is Pak mau nanya Pak. Mohon maaf Pak, untuk absensi belum dikasih Pak ya? Saya lupa. Sebentar. Nah, Baik ya. Pak, terima kasih. Terima kasih diingatkan. Nah, tadi sudah saya buka Pak ya. Bentar ya. Karena terlalu bersemangat ini tadi. Baik, kodenya 738416. Oke, sudah. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan ini saya cukup. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk hari Rabu, kita akan adakan kuis. Materinya bab 1, bab 2, dan bab 3. Mohon untuk dipersiapkan. Ya, kami berharap dengan apa yang sudah kami sampaikan kemarin, bagaimana cara mengerjakan dan sebagainya, dipahami dengan betul. Ya, jadi orientasinya jangan orientasi hasil, tetapi bagaimana orientasi proses Anda mengerjakan dan sejauh mana pemahamannya. Ya, kita berusaha untuk kejujuran kita sendiri masing-masing untuk mendapatkan itu, sehingga nilai yang
kita perlu nanti sepadan atau sebanding dengan usaha yang kita lakukan, sebanding dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai nilainya bagus tapi kita tidak bisa ngapa-ngapa. Ya, itu bagi saya adalah kurang tepat. Ya, meskipun nilai itu penting, ya, tapi nilai itu menjadi tidak penting ketika nilainya baik tetapi kita tidak bisa apa-apa. Ya, mungkin itu yang paling sampaikan. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Pak, izin nanya, Pak. Iya. Kira-kira soalnya berapa ya, Pak? Mungkin 3, mungkin. Saya asumsikan kira-kira 3. Atau mungkin 2 atau 1 bahkan juga bisa, tapi mencakup semuanya. Ya. Oke, ada lagi? Begitu Mas Alex? Baik, Pak. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas masukannya, terima kasih atas diskusinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu diberi pemahaman terkait dengan apa yang kita pahami, yang kita pelajari, dan kita juga diberi kesehatan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik.